Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemda Lebak kucurkan anggaran 2,3 miliar untuk kendaraan istri bupati dan wakil bupati. Sekwan Kota Serang anggarkan pakaian dinas dan pemeliharaan gedung hingga miliaran rupiah. Jelang Ramadan, perajin kolang-kaling di Lebak mulai kebanjiran pesanan. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui bagian umum Sekretariat Daerah telah menyiapkan 4 unit kendaraan dinas baru dengan total anggaran sebesar 2,3 miliar rupiah yang berasal dari APBD Kabupaten Lebak. 4 kendaraan dinas tersebut akan digunakan oleh Wakil Bupati Lebak, Sekretaris Dinas Pendidikan, serta Ketua Tim Penggerak PKK yang dipimpin oleh istri Bupati Lebak dan kendaraan operasional istri Wakil Bupati Lebak sebagai pengurus Tim Penggerak PKK. Menurut Kepala Bagian Umum Setda Lebak, pembelian kendaraan dinas merupakan hak bagi kepala daerah dan tidak berbenturan dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran. Anggarkan di bagian umum itu di DPA itu 2,3 M. Itu untuk 4 kendaraan dinas. Terdiri dari 1 Fortuner, 2 Innova Zenik, dan 1 Veloz. Itu peruntukannya untuk siapa aja, Bu? Kalau peruntukannya, kalau Fortuner itu untuk Pak Wakil Bupati, Zenik itu untuk Ibu Bupati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, yang satu lagi untuk untuk pengurus PKK ya, Wakil Bupati, dan satu lagi itu peruntukan untuk Dinas Pendidikan kalau nggak salah saya. Ini kan karena hak dan kedudukannya sebagai pejabat negara ya, jadi tidak ada efisiensi, tidak termasuk efisiensi karena itu fasilitas yang harus diberikan. Yanti berharap kendaraan dinas yang telah dibeli melalui APBD bisa dipergunakan dengan baik serta bisa dirawat dengan sebaik-baiknya. Ironisnya, pengadaan mobil baru tidak sejalan dengan keinginan masyarakat Lebak untuk mendapatkan fasilitas jalan lebih baik karena aspal pun sulit, bahkan banyak jalan masih bertanah. Seperti di Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Kesal bertahun-tahun jalan rusak di wilayahnya tak kunjung diperbaiki, ibu-ibu beramai-ramai membuat kuburan di tengah jalan sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Ariel Maranus dan Sajwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kendati kemiskinan warga di Kota Serang masih banyak, justru Sekretariat DPRD Kota Serang merencanakan pengadaan pakaian dinas untuk 45 anggota Dewan. Pengadaan seragam dinas Dewan terbagi untuk pakaian dinas harian, pakaian dinas sipil, dan pakaian adat daerah. Anggaran yang sudah disiapkan Sekwan Kota Serang mencapai 517 juta rupiah. Maka, satu anggota Dewan akan mengenakan pakaian yang bernilai belasan juta rupiah. Sekretariat Dewan membenarkan mengadakan pakaian dinas tersebut. Ia juga belum bisa memastikan bahan yang dipergunakan sebagai pakaian dinas tersebut. Kendati dirinya menyatakan akan melakukan efisiensi. Untuk total anggarannya berapa? Total anggaran sekitar 500-an lah. 500-an kita anggarkan untuk 3 komponen baju dinas tersebut. Nah, kalau misalkan ternyata besok kemarin ada setengahnya atau 30% yang kena efisiensi, ya kita berarti pengadaan untuk 2 komponen pakaian dinas untuk anggota Dewan. Itu saya kira menjadi penting di sana. Tapi sambil menunggu hasil efisiensi dari TAP dan Banang, kita belum bisa menaikkan proses pengadaannya, kira-kira gitu. Sedangkan Ketua Ikatan Mahasiswa Desa Indonesia Abroh Nurul Fikri menyayangkan pengadaan baju dinas bagi anggota Dewan tersebut karena baju adat hanya digunakan setahun sekali saat perayaan ulang tahun Kota Serang saja.
Mahasiswa juga menyoroti angka kemiskinan Kota Serang sangat mengkhawatirkan di sejumlah kecamatan di Kota Serang. Kami selaku mahasiswa tentunya sangat menyayangkan kebijakan anggaran yang menurut kami sangat tidak efisien. Karena bagaimanapun juga tentang penganggaran untuk pengadaan baju dinas atau baju adat ini kan digunakan setahun sekali. Akan tetapi nilainya kita rasa ini sangat fantastis. Sedangkan program pusat, pemerintah pusat itu menekankan tentang efisiensi anggaran. Akan tetapi kita melihat di sini pemerintah legislatif Kota Serang sangat disayangkan karena tidak efisien dalam menentukan kebijakan anggaran dan terkesan menciptakan nilai kemewahan untuk anggota dewan. Nah, tentu ini juga menjadi kemirisan bagi kita melihat kebijakan apalagi kebijakan anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah legislatif di Kota Serang ini. Karena perlu kita ketahui, kita melihat angka kemiskinan di Kota Serang ini mencapai 5,6%. Dan ini sangat miris dan berbanding terbalik dengan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, terkhusus pemerintah legislatif DPRD Kota Serang. Ditambah diperparah dengan adanya pengadaan perawatan gedung DPRD Kota Serang senilai 2,2 miliar. Ini sangat tidak efisien di tengah pemerintah pusat memberikan instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, Sekwan Kota Serang juga menganggarkan 2,2 miliar untuk pemeliharaan gedung DPRD Kota Serang. Pasalnya masih banyak permasalahan sosial di Kota Serang seperti lingkungan kumuh dan rumah gubuk yang masih ada. Bahkan menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional, kemiskinan di Kota Serang mencapai 5,65% per Oktober 2024. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur semakin meresahkan dan masih terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Pandeglang, seorang pria berprofesi sebagai pedagang nasi goreng ditangkap polisi karena mencabuli anak laki-laki berusia 12 tahun. Pelaku JR berusia 47 tahun warga Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya telah melakukan aksi bejatnya tersebut lebih dari 20 kali sejak bulan Juni 2024 hingga Februari 2025. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan mengiming-imingi korban dengan memberikan uang. Sedangkan menurut Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, kasus tersebut terungkap saat pelaku yang merupakan penjual nasi goreng melakukan video call dengan temannya. Namun saat terhubung, pelaku sedang melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Menemukan satu orang pria berinisial JR usia kurang lebih 47 tahun yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak dengan inisial MAH usia 12 tahun dengan cara mencabuli anak tersebut. Saat itu dari hasil keterangan tersangka telah mengakui perbuatannya melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak sebanyak lebih dari 20 kali. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.